Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi di channel Teguh History. Yuk coba kerjakan latihan soal P3K 2021 untuk mengevaluasi kemampuan kamu mengerjakan soal-soal P3K terkini. Tenang saja, lengkap dengan jawaban. Kali ini kita akan membahas, mereview pedagogik karakter peserta didik. Nah, sebelum kita membahas secara lengkap, seperti biasa saya mengajak teman-teman semuanya untuk mendukung channel Teguh History. Caranya dengan like, subscribe, dan komentar di setiap video yang teman-teman tonton. Terima kasih. Langsung saja kita bahas. Let's go. Soal yang pertama. Perkembangan moral peserta didik atau anak menurut Cohbert terdiri dari beberapa tahap. Tahap naively egoistic orientation, yaitu tahap di mana anak menilai baik buruk berdasarkan A. Akibat perbuatan, B. Kontrak atau imbal jasa, C. Hati nurani, D. Ketertiban sosial, E. Persetujuan orang lain. Jawaban yang tepat adalah yang B ya, kontrak atau imbal jasa. Karena di sini kata kuncinya adalah egoistik ya. Nilai baik buruk ya, yang dinilai dari anaknya itu sendiri adalah baik buruk. Oke, kita lanjut soal yang kedua. Pada suatu proses pembelajaran di taman kanak-kanak, peserta didik akan dikembangkan aspek motorik kasarnya. Maka pendidik dapat menugaskan peserta didiknya untuk melakukan kegiatan A. Menjiplak huruf, B. Mewarnai pola, C. Menendang bola, D. Meronce membuat kalung, E. Memasang puzzle. Jawaban yang tepat adalah C ya, menendang bola. Ini melatih saraf motorik anak. Ya, di sini ada aktivitas fisik ya. Oke, next kita bahas soal yang ketiga. Perkembangan kognitif peserta didik sekolah dasar berada pada taraf operasional konkret, sehingga mereka merasa kurang memahami materi pembelajaran yang disampaikan gurunya secara verbal saja. Proses pembelajaran tersebut akan efektif jika disertai dengan menggunakan A. Media benda nyata, B. Media cetak, C. Media poster, D. Media grafis, E. Media gambar. Untuk memperjelas apa yang dijelaskan ya oleh seorang guru, yang tepat adalah A ya, media benda nyata. Jadi tidak hanya berbicara guru menyampaikan, tetapi di sini ada contoh media yang bisa ditampilkan ke peserta didiknya. Paham ya? Untuk bisa memahami dari soal nomor 3 ini. Oke, kalau sudah bisa kita lanjut ke soal yang keempat. Guru A ketika melakukan proses pembelajaran selalu menggunakan media. Kadang memutar video pembelajaran, kadang memutar CD audio, kadang menggunakan poster berwarna agar peserta didiknya memperhatikan dan tertarik terhadap apa yang dibahasnya, serta senang mengikuti pelajarannya, sehingga hasilnya sangat baik. Pembelajaran dilakukan demikian karena pertimbangan A. Gender peserta didik, B. Gaya belajar peserta didik, C. Minat peserta didik, D. Kultural peserta didik, yang E. Etnik peserta didik. Yang mana yang tepat? Yang tepat adalah minat peserta didik. Jawabannya yang C ya. Berikutnya kita bahas soal yang kelima. Pada suatu proses pembelajaran yang kebetulan hari itu bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda, guru sebelumnya telah menghimbau
kepada peserta didik untuk mengenakan busana daerah masing-masing. Tindakan guru tersebut memperhatikan karakteristik peserta didik, terutama aspek A. etnik, B. status sosial, C. motivasi, D. moral, yang E. minat. Jawaban yang tepat jelas ya di sini etnik ya, terkait dengan keberagaman suku ya. Oke, kita lanjut, kita bahas soal yang keenam. Pak Aris merupakan guru kelas 5 SD. Ketika memberikan pembelajaran menyanyi atau musik, memilih lagu-lagu dari asal daerah peserta didiknya. Tindakan guru tersebut karena memperhatikan karakteristik peserta didik, terutama A. status sosial, B. minat, C. gender, D. kultural, yang E. etnik. Jawaban yang tepat D ya, kultural. Berikutnya kita bahas soal yang ke-7. Pak Anton ketika akan melakukan kegiatan pembelajaran dengan topik tata surya melakukan pretest terlebih dahulu dengan maksud ingin mengetahui pengetahuan dan keterampilan yang telah dimiliki peserta didiknya sebagai patokan untuk memulai pembahasan topik tersebut. Hal ini berarti Pak Anton memperhatikan karakteristik peserta didik dalam hal A. kemampuan awalnya, B. motivasi belajarnya, C. perkembangan motoriknya, D. perkembangan emosinya, yang E. perkembangan sosialnya. Jawaban yang tepat adalah yang A ya, kemampuan awalnya. Karena di sini jelas melakukan pretest. Pretest itu adalah tes awal untuk mengetahui kemampuan peserta didiknya. Berikutnya kita bahas soal yang ke-8. Pada saat pembelajaran berlangsung, guru mengingatkan peserta didik yang kurang semangat dan kurang aktif dalam belajar. Nah, tindakan guru tersebut berarti memperhatikan aspek A. etnik, B. kultural, C. motivasi, D. sosial, yang E. status sosial. Jawabannya adalah jelas ya, motivasi. Biar semangat ya dan aktif dalam belajar harus diberikan motivasi. Soal yang ke-9. Pak Adit, seorang guru SMP 10, ketika melakukan proses pembelajaran menghadapi peserta didik yang berasal dari berbagai latar belakang kondisi keluarga. Ada keluarga mampu, ada yang miskin, ada yang orang tuanya menjadi pejabat, ada yang sebagai buruh dan pegawai swasta. Namun, Pak Adit memberikan perhatian dan pelayanan yang sama kepada peserta didiknya. Hal ini sebenarnya Pak Adit memperhatikan karakteristik peserta didik terutama A. etnik, B. kultural, C. status sosial, D. motivasi, yang E. minat. Jawaban yang tepat adalah status sosial. Yang terakhir, kita akan bahas soal yang ke-10. Peserta didik dalam suatu kelas, gaya belajarnya beragam. Ada yang visual, auditori, dan kinestetik. Namun, kegiatan pembelajaran selama ini masih banyak yang konvensional atau klasikal. Agar dapat memenuhi ketiga gaya belajar tersebut, guru perlu A. menggunakan media komik, pembelajaran, dan buku paket, B. menggunakan media audio, video, dan percobaan, C. menggunakan modul dan PowerPoint, D. menggunakan program audio dan modul, E. menggunakan metode ceramah, diskusi, serta tanya jawab. Jawaban yang tepat adalah yang B ya, ini lengkap semuanya ada. Menggunakan media audio, pendengaran, video, visual, dan percobaan ini adalah praktikumnya atau siswa praktek untuk belajar secara nyata. Nah, demikian yang bisa saya share terkait review kompetensi pedagogik dengan materi karakteristik peserta didik. Semoga bermanfaat, tetap semangat, dan optimis untuk meraih prestasi. See you next time.